Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita semua dalam ukhuwah Islamiyah, dalam suasana iman dan Islam, mengumpulkan kita semua di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang kita memohon kepadanya semoga kehadiran antum sekalian ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan diberikan keikhlasan fil qawli wal amal. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia dalam meniti jejak sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini pertama saya ucapkan jazakumullahu khairan, terutama kepada panitia yang menyelenggarakan kajian rutin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal saleh antum sekalian. Pada kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama belajar dan mengkaji tentang etika mencari nafkah, etika mencari rezeki, dan perhatian Islam terhadap masalah al-kasbul halal wa tahdhir min kasbil haram. Karena pada zaman sekarang ini kita bisa merasakan bagaimana sulitnya ekonomi bangsa kita, sampai-sampai kita sering mendengar ungkapan cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini sering selentingan seperti ini didengar dari masyarakat umum. Tentunya seorang muslim ketika mencari rezeki, dia harus memilah dan berhati-hati benar, karena seseorang ketika mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, adalah sebuah ibadah yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Di samping itu, apabila seorang tidak berhati-hati dalam mencari nafkah, maka akan menjerumuskan dia bukan hanya kecelakaan di dunia, namun lebih parah lagi, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensinyalir tentang kondisi kebanyakan manusia, bahkan sebagian kaum muslimin, kalau tidak kita katakan kebanyakan kaum muslimin, tentang kondisi di mana orang tidak peduli lagi tentang cara mencari nafkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal am min halal am min haram.
Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya beliau memberitahukan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia, kepada kita semua, sebuah masa di mana seseorang tidak peduli dalam mencari nafkah, tidak menghiraukan etika, tidak menghiraukan hukum-hukum dalam mencari rezeki, dalam mengumpulkan hartanya. Amin halal, apakah dia dapatkan harta itu dengan cara yang halal, cara yang dibolehkan dalam Islam, atau dari yang haram? Yang penting dia dapat, yang penting cepat kaya, yang penting bisa bersaing dan eksis di dunia bisnis. Ini subhanallah, kalau kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam dunia bisnis, dalam dunia bekerja, dalam dunia perdagangan, itu luar biasa. Hampir sangat sulit kita dapati pedagang-pedagang yang mengindahkan tentang norma-norma din dan syar'i. Mungkin dia selamat dalam satu transaksi, namun dalam transaksi lain dia terjerumus. Imma terjerumus dia karena tidak tahu, karena bodohnya terhadap hukum-hukum ekonomi Islam, atau dia karena mengikuti hawa nafsunya. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, tidak peduli baik dia ambil dari cara yang halal maupun yang haram, tidak peduli imma dari hawa nafsunya, atau tidak peduli dia nggak mau nanya. Seorang pedagang, seorang pebisnis, seorang pekerja, ketika dia mau melakukan bisnisnya, mau melakukan usahanya, kalau dia tidak tahu hukum, maka hendaklah bertanya kepada yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, kepada para ulama, kepada para masyayikh, kepada para ustadz, kepada para kiai yang ilmu mereka bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada mereka tentang hukum bisnis yang akan dilakukan, atau yang terlanjur dia sudah masuk ke dalamnya atau bekerja di dalamnya. Tanyakan, supaya apa? Supaya harta yang dia peroleh, supaya gaji yang dia dapat insya Allah menjadi harta dan gaji yang halal, yang dia bawa untuk keluarganya, untuk anak istrinya, menjadi barokah. Karena harta tidak cukup hanya banyak atau dia dapat dengan mudah, namun yang lebih penting adalah harta itu barokah, berkah untuk dirinya, berkah untuk anak-anaknya, berkah untuk keluarganya. Kalau Allah berikan keberkahan, sekalipun harta itu tidak berlimpah, sekalipun harta itu sedikit, itu akan menjadi kebaikan buat dia dan keluarganya, menjadi kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan Allah, mencari harta yang halal baik dengan cara bekerja atau berniaga atau berbisnis dan yang lainnya, berbagai macam cara orang mencari nafkah, bagi seorang muslim adalah sebuah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan koridor bagi kita dalam mencari nafkah dan mengkonsumsi apa yang kita peroleh dari harta yang kita dapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Allah telah menghalalkan untuk mereka at-thayyibat, harta yang baik, harta yang halal, dan mengharamkan kepada mereka harta-harta yang buruk dan yang haram. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mencari yang halal dan mengkonsumsi yang halal, serta menjauhi yang haram dan kotor. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba
wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, makanlah oleh kalian apa-apa yang ada di muka bumi. Sekarang kita tinggal di bumi dan kita mengkonsumsi apa yang ada di bumi, baik yang ditumbuhkan di bumi maupun yang ada di permukaan bumi seperti ikan, hewan dan yang lainnya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kita disuruh untuk mengkonsumsi apa yang ada di muka bumi ini yang halal. Halal artinya dibolehkan dalam Islam. Tidak ada larangan dalam syar'i. Dan dalam masalah makanan, dalam masalah pakaian, dalam masalah tempat tinggal, itu pada dasarnya halal. Disebutkan dalam kaidah usul fiqih, al aslu fil asya'i al hil. Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang Allah sediakan untuk kita, itu halal. Illa ma dalla dalil ala tahrimihi, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Jadi untuk makanan, pakaian, model rumah, model baju, model kendaraan, itu pada dasarnya halal. Makanan dengan segala jenisnya. Karena tidak mungkin ayat dan hadis menyebutkan satu persatu untuk dalil makanan dan pakaian atau rumah dan kendaraan. Pada dasarnya semuanya halal. Rasulullah tidak pernah makan kangkung. Rasulullah mungkin tidak pernah makan makanan yang kita biasa konsumsi seperti belut dan yang lainnya. Namun Islam adalah merupakan din yang salihun li kulli zaman wa makan. Islam adalah agama yang sangat cocok untuk segala zaman dan tempat. Sekalipun Islam diturunkan di Saudi Arabia, di Madinah dan di Mekah, namun dia layak untuk diterapkan di mana saja tanpa menyempitkan budaya dan kebiasaan manusia. Tentunya budaya dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syar'i, tentang warna pakaian, tentang corak makanan, tentang rasa makanan, tentang bentuk rumah, bangunan, itu semuanya dibolehkan, kecuali kalau berbenturan dengan dalil yang mengharamkannya. Yang diharamkan sedikit dari daging dan makanan seperti babi, bangkai, darah, dan hewan-hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Itu haram dalam hitungan jari. Namun yang halal tidak terhingga. Ya. Bahkan Rasulullah menyebutkan tentang makanan laut atau hewan laut. Ketika ditanya tentang berwudu, ana tawadda'u min ma'il bahar, ya Rasulullah, bolehkah kita berwudu dengan air laut? Ketika mereka mengarungi samudra dan persediaan air itu terbatas. Kalau kami gunakan air tawar kami untuk berwudu, kami akan kehabisan dan bisa mati kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau menjawab, huwa tahuru ma'uhu. Air laut itu suci, boleh untuk bersuci, boleh untuk berwudu, boleh untuk mandi. Al-hillu maitatuh. Bukan hanya yang ditanyakan saja yang dijawab oleh Rasulullah, namun beliau menambahkan faidah hukum, yaitu halal bangkainya, bangkai ikan dengan segala jenisnya. Selagi itu bangkai laut, maka itu halal. Kemudian seseorang ketika mengkonsumsi makanan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya atau tubuh anaknya, seseorang harus benar-benar berhati-hati, karena makanan yang tidak halal itu akan menghalangi seorang akan masuk surga, dan makanan yang tidak halal ketika dikonsumsi akan menjadi bencana di dunia apalagi di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, ya Ka'ab ibn Ujrah, beliau berkata kepada Ka'ab bin Ujrah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menasihati Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min sukht. Wahai Ka'ab bin Ujrah, ketahuilah sesungguhnya tidak akan masuk surga, subhanallah, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram.
Subhanallah. Betapa banyak mungkin di antara kita yang pernah mengkonsumsi yang haram. Mengkonsumsi yang kita nggak tahu asal muasalnya barang tersebut. Atau paling ringan itu yang syubhat, yang orang bilang remang-remang, nggak jelas halal atau haram. Kalau sampai kita mengkonsumsi yang haram, maka dalam hadis ini disebutkan menghalangi seorang masuk surga. Artinya apa? Seseorang mungkin akan masuk surga, tapi imma dia dibakar dulu di api neraka, karena dalam hadis lain disebutkan mayar bulahmun min sukhtin fannaru aula bihi. Tidaklah daging yang tumbuh dari harta yang haram, dari makanan yang haram, kecuali api neraka lebih berhak untuk membakarnya. Tentunya kalau Allah tidak ampuni. Tentunya kalau Allah tidak ampuni dia. Kalau Allah ampuni ya sudah selesai. Namun bahaya sekali. Daging yang tumbuh dari harta yang haram itu pertama akan menjadi bahan bakar api neraka, yang kedua menjadi penghalang seorang itu masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Imam Ahmad serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ta'liq At-Targhib. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita semua dan mengingatkan kepada kita bahwasanya apapun yang akan menjadi milik kita itu pasti akan kita miliki, dan apapun yang bukan milik kita itu tidak akan kita dapatkan. Dan ini harus diyakini oleh setiap muslim. Supaya apa? Supaya seseorang itu benar-benar berhati-hati dan merasa tenang dengan rezekinya. Rezeki kita semua sudah dijamin dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak mungkin salah taruh rezeki. Tidak mungkin salah ngasihkan rezeki kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bihi wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nar illa qad nahaitukum anhu inna ruhal qudus nafatha fi raw'i inna nafsan la tamutu hatta tastakmila rizquha fattaqullaha wa ajmilu fit talab wala yahmilannakum istibta'ur rizq an tatlubuhu bima'asillah fa innallaha la yudraku ma indahu illa bita'atih." Rawahu Abu Bakar Al-Haddad fil Muntakhab wa sahhahahu Al-Albani fi silsilatus sahihah. Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita semua bahwasanya jalan-jalan kebaikan sudah Rasulullah sebutkan. Jalan-jalan kebaikan yang akan menunjukkan kita dan menyampaikan kita semua umatnya ke surga itu sudah Rasulullah jelaskan dalam syariat Islam. Dan juga hal-hal yang menjerumuskan seorang ke neraka itu juga sudah Rasulullah sebutkan. Beliau bersabda, "Innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah." Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan kalian kepada surga. Jadi kalau orang dalam beragama, dalam beribadah, dia masih mencari-cari yang tidak sahih dari dalil, masih mencari-cari ibadah yang mungkin asalnya adalah kebiasaan atau turun-temurun dan tidak peduli terhadap dalil, ini orang yang tidak percaya dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kita disuruh untuk hanya mengikuti dalam masalah ibadah. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti contoh, ikuti sunnah, ikuti dalil. Wa la tabtadi'u, dan jangan sekali-kali membikin-bikin dalam masalah agama. Faqad kufitum, karena kalian sudah cukup syariah yang luar biasa. Mau mencari ibadah apa dengan segala macamnya sudah lengkap. Tinggal kita mau tidak mengamalkannya. Puasa yang wajib maupun yang sunnah sudah semuanya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal menjalankan. Dari puasa yang paling banyak seperti puasa Daud,
sehari berbuka, sehari berpuasa. Yang itu aslinya adalah syariat Nabiullah Daud alaihissalam, namun diikrarkan oleh Rasulullah menjadi sunnah, amalan sunnah. Kalau kita mau mengamalkan puasa yang sampai puas, amalkan puasa Daud. Kenapa mesti cari-cari puasa yang tidak ada contohnya? Atau puasa yang lebih ringan seperti Senin dan Kamis, atau puasa yang lebih ringan lagi seperti 3 hari setiap bulannya, atau puasa Syawal seperti yang insya Allah kita lakukan pada bulan ini. Banyak sekali ibadah-ibadah yang belum kita lakukan, tapi orang kadang-kadang mencari-cari yang subhanallah, ketika dicari dalilnya imma tidak ada dalil, atau dalilnya itu lemah atau palsu hadisnya dan mungkar. Dalam masalah sholat juga seperti itu. Banyak sholat-sholat yang belum kita lakukan, sholat yang wajib dan yang sunnah dengan berbagai macam jenisnya banyak sekali yang kalau kita lakukan mungkin seharian kita sibuk dengan sholat, namun orang milih sholat-sholat yang tidak ada dalilnya. Karena apa? Karena mungkin udah dibiasakan di masyarakatnya, sudah biasa dia lakukan dari dulu, sudah pernah diajarkan oleh gurunya, yang gurunya sendiri tidak tahu dasarnya. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak memahami masalah ini, yang sebenarnya kalau seorang mau tinggal menjalankan. Tanya, kalau tidak bisa baca sendiri, tanya kepada ustadz, saya pengen sholat sunnah yang ada dalilnya apa saja. Pasti dijawab sama ustadz yang ditanya itu dengan dalil-dalil yang cukup, sehingga seorang itu tenang dalam beribadah. Demikian juga dalam masalah manhaj, dalam masalah akhlak, semuanya sudah dijelaskan. Innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bihi. Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kalian wahai umatku ke surga kecuali pasti aku telah jelaskan. Pasti Rasulullah telah jelaskan, nggak mungkin ada yang kelewat. Jadi kalau seorang melakukan ibadah yang tidak ada contohnya, secara tidak langsung dia menuduh bahwa Rasul itu agamanya masih kurang, syariatnya ada yang belum disampaikan. Faqad za'ama anna Muhammadan khanal amanah. Orang yang melakukan bid'ah, orang yang melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya, secara tidak langsung dia telah menuduh Rasulullah telah mengkhianati amanat yang Allah turunkan kepada beliau. Waliyadzubillah. Walaysa syai'un yuqarribukum ilan nar, dan tidak ada sesuatu pun yang menyebabkan kalian mendekati neraka, yang menyebabkan kalian masuk ke neraka, illa qad nahaitukum an, kecuali aku pasti telah larang. Enggak ada sesuatu yang haram, enggak ada sesuatu yang dilarang, yang bid'ah atau yang lainnya, kecuali secara global ada penjelasannya dan larangannya. Memang tidak satu persatu disebutkan, tidak, karena Quran terbatas, hadis juga terbatas. Tapi dengan qiyas, dengan analogi, ulama bisa memasukkannya kepada dalil. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik masalah ekonomi, masalah perilaku, masalah pekerjaan, semuanya sudah ada dalam inti syariah, inti dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis, tentunya dengan penalaran dan analogi. Tidak disebutkan satu persatu, namun kesamaan. Seperti masalah zakat, Rasulullah nggak pernah menyebutkan zakat beras karena pada saat itu belum ada atau belum ditemukan di zaman Rasulullah atau di masa Rasulullah atau di Madinah. Tapi bisa dianalogikan, beras itu bahan makanan pokok seperti kurma. Oleh karena itu apa yang terjadi pada kurma terjadi juga pada beras dan yang semacamnya dari makanan pokok. Tidak ada sesuatu pun yang menyebabkan kalian masuk ke neraka kecuali telah aku jelaskan dan aku ingatkan kalian supaya tidak melakukannya. Illa qad nahaitukum an, telah aku larang kalian dari melakukannya. Kemudian Rasulullah menyebutkan inna ruha al-qudus, sesungguhnya Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, nafatha fi ra'i, telah memberikan wahyu kepada diriku, memasukkan ke dalam benak dan sanubariku. Inna nafsan la tamutu hatta tastakmila rizquha. Tidaklah suatu jiwa, tidaklah seorang manusia itu meninggal kecuali dia telah menghabiskan semua rezeki yang dicadangkan untuknya. Jadi subhanallah, masing-masing kita sudah dicatat. Ada yang 1 miliar, ada yang 100 juta, ada yang 1 triliun, ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu. Semuanya sudah dicatat. Dan seseorang tidak akan mungkin meninggal, tidak mungkin mati kecuali rezekinya telah habis.
Tidak mungkin ada orang mati rezekinya masih sisa. Untuk siapa rezeki itu? Masing-masing sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kalau kita semua sudah ditentukan rezekinya, cuman yang jadi masalah kan kita nggak tahu berapa jatah kita, ya kan? Sebagaimana kita nggak tahu nasib kita di masa yang akan datang, apalagi 10 tahun ke depan. Besok aja kita nggak tahu apa yang terjadi pada diri kita, apa yang kita peroleh dari rezeki yang kita cari, dan apa yang terjadi pada nasib kita, nggak ada yang tahu. Oleh karena itu kewajiban manusia itu hanya apa? Hanya berhati-hati dalam hidup, hanya berhati-hati dalam mencari nafkah. Semuanya sudah ada, cuman kapan turunnya, kapan kita dapatkan, itu saja masalah waktu. Fa'ajmilu fit talab, berhati-hatilah, perbaikilah dalam mencari rezeki. Enggak usah, orang Jawa bilang ngongso atau ambisi. Benar, seorang harus giat dalam mencari nafkah, seseorang harus kerja keras, tapi jangan sampai melewati yang diharamkan. Artinya ambisi yang berlebihan itu bisa lupa daratan, gelap mata. Dia melakukan apa saja dari pekerjaan yang menyebabkan atau dia lihat bisa memenuhi kebutuhannya atau bisa memenuhi hawa nafsunya. Wala yahmilannakum istibta'ur rizq, dan janganlah kalian terpengaruh dengan pelannya rezeki yang datang pada kalian, antatlubuhu bi'asillah, untuk mencarinya dengan cara yang diharamkan, dengan melakukan maksiat kepada Allah. Jangan tergoda, oh tetangga saya sudah beli mobil, oh tetangga saya sudah punya rumah baru, oh teman saya istrinya udah lebih dari satu, oh teman saya sudah sukses dan seterusnya. Jangan tergiur, sudah itu rezeki dia. Kita tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah aku seperti dia, mudahkanlah rezekiku, turunkanlah rezekiku apabila itu di langit. Ya Allah, dekatkanlah kepada rezeki yang halal, dan tentunya berusaha, karena tidak mungkin orang itu kaya dengan sendirinya tanpa usaha, kecuali kalau harta warisan nggak perlu kerja, ya. Tapi kan nggak semua orang punya warisan banyak, dan warisan juga sudah takdir dari Allah. Apa ada yang milih untuk dilahirkan dari orang miskin? Nggak ada. Kalau orang bisa milih jadi anak presiden atau raja, atau anak saudagar, ya, anak-anak orang kaya. Tapi karena itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hati-hatilah dalam mencari nafkah. Carilah nafkah dan rezeki itu dengan cara yang halal, cara yang dibolehkan. Jangan sampai kita tergiur dengan gemerlapnya dunia, dengan kesuksesan orang lain. Ya, orang lain bisa sukses, ya, pertama yang jelas itu rezeki dari Allah, yang kedua dia berusaha keras. Orang yang sukses apa dengan ongkang-ongkang kaki di rumah, dengan banyak tidur? Enggak, dia mungkin siang malam banting tulang sehingga dia berhasil dalam dagangnya, dalam kerjaannya, karirnya terus meningkat, usahanya maju karena dia sungguh-sungguh, ya. Dan nanti kita akan bahas insya Allah satu persatu, mudah-mudahan waktunya mencukupi. Fa innallaha la yudraku ma indahu illa bi ta'atih, karena sungguhnya Allah tidak akan bisa diperoleh karunia dan kenikmatan yang ada di sisinya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, atau karunia darinya di dunia yang diberikan kepada manusia di dunia, kecuali dengan ketaatan kepadanya. Yang jelas surga tidak mungkin diperoleh kecuali dengan jalan ketaatan. Kalau orang sembarangan dalam cari nafkah, orang sembarangan dalam hidupnya, dia semaunya sendiri dan seenaknya, ya jangan harap dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti perkataan anak muda yang mengatakan masa muda bersenang-senang, ketika tua kaya raya, dan ketika mati masuk surga atau neraka. Maunya ke surga, mudanya foya-foya, ya, kesana kemari nggak jelas, ya. Cuma hura-hura, tidak mau bekerja, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau beribadah. Tuanya pengen kaya raya, dari mana? Nambah lagi mintanya masuk surga kalau mati nanti. Nggak bisa. Sesuatu yang mulia di sisi Allah tidak mungkin diperoleh
dengan kemaksiatan kepadanya. Hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah As-Sahihah jilid 6 halaman 865. Harta merupakan amanah. Ketika seseorang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia sebenarnya diembani amanah, dipikulkan padanya amanah. Yang mana amanah ini akan dipertanyakan. Dan amanah ini tidak mudah untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, beliau bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', an umurihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, wa an ilmihi madza amila bihi. Rawahu Tirmidzi wad Darimi. Rasulullah bersabda, tidaklah akan bergeser kaki seseorang di hari kiamat nanti sehingga dia ditanya tentang 4 hal. Kita semua sudah hafal hadis ini atau tahu maknanya. Yang pertama, tentang umurnya yang dia gunakan, yang diberikan Allah di dunia. Untuk apa dia gunakan umurnya? Apakah umurnya untuk melakukan ketaatan? Apakah untuk ibadah? Apakah untuk berfoya-foya dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ditanyakan. Ada yang dikasih 60 tahun, Rasulullah dikasih 63 tahun, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Akan ditanyakan, kamu dikasih umur sekian tahun untuk apa saja? Dan kita harus selalu ingat bahwa umur kita adalah amanah buat kita dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita ibadah? Berapa lama kita melakukan ketaatan? Ataukah kebanyakan umur kita untuk maksiat dan hal-hal yang tidak bermanfaat? Yang kedua, tentang jasadnya, an jasadihi fima ablah. Jasad yang diberikan kepada kita, ada yang dikasih badan yang kekar, ada yang dikasih muka yang cakep dan cantik, ada yang dikasih postur tubuh yang bagus, ada yang tidak seperti itu. Digunakan untuk apa? Apakah wajah yang ganteng untuk menipu para wanita, atau untuk menggoda istri orang, atau untuk bersyukur kepada Allah dan taat kepadanya? Badan yang kokoh dan sehat, apakah untuk ibadah, apakah untuk melakukan kemaksiatan? Banyak orang-orang yang mengandalkan kekuatan tubuhnya dan fisiknya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma untuk melakukan kejahatan, imma untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanyakan tentang badan kita sampai tua itu untuk apa? Kemudian wa'an malihi. Ini pembahasan kita tentang harta. Harta itu akan ditanyakan tentang bagaimana cara mencarinya dan dari mana. Kalau umur kita nggak akan ditanya kenapa umur kamu 63 tahun atau 60 tahun, karena itu Allah yang ngasih, kita nggak bisa nawar ya. Namun harta ini ditanyakan dari 2 sisi. Yang pertama, dari mana mendapatkannya atau bagaimana cara mendapatkannya. Setelah dia dapat, digunakan untuk apa? Ada orang-orang yang mendapatkannya dari cara yang halal, imma dari pertanian, imma dari perdagangan, atau barangkali warisan dari orang tua yang baik. Namun untuk apa digunakan? Ini juga perlu diperhatikan. Setelah kita dapat harta yang halal, perhatikan untuk apa yang kita pakai harta kita itu. Apakah untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang suami untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, atau orang yang seandainya belum bersuami dia gunakan untuk apa? Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena efeknya akan buruk apabila tidak digunakan untuk taat kepadanya. Kemudian yang terakhir, ditanyakan tentang ilmu yang dia peroleh. Apa yang dia lakukan apa yang dia amalkan dari ilmunya. Islam adalah din al-ilm, agama yang berdasarkan ilmu dalam segala bentuk aktivitasnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya, semuanya berdasarkan ilmu. Kita banyak tahu ilmu, alhamdulillah ya. Namun sebesar apa, sebanyak apa ilmu yang kita pelajari dan kita peroleh itu diamalkan, kita praktekkan. Kadang-kadang orang tahu ilmunya,
tentang keutamaan akhlak, tentang keutamaan jujur, amanah dan seterusnya. Namun ketika dipraktekkan 180 derajat bertentangan. Tahu tentang keutamaan-keutamaan dan larangan-larangan, namun dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan ilmu yang dia peroleh. Tidak mencerminkan orang yang sudah ngaji, tidak mencerminkan sifat orang yang sudah belajar agama. Tidak ada bedanya dengan orang awam yang nggak tahu apa-apa, bahkan kadang-kadang lebih parah. Dia sudah ngaji, ketika dikasih amanah, naudzubillah min dzalik, langsung hilang amanah itu. Ketika bekerja sama dengan orang lain, dia khianat, tidak jujur, sehingga menimbulkan perselisihan. Orang berilmu. Dan yang lebih ngeri lagi, kadang-kadang tarafnya ustadz atau kiai, tapi khianat ketika dia telah memegang harta. Waliyadzubillah. Jadi ilmu yang kita peroleh, biarpun sedikit, itu baik asalkan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah mendidik para sahabatnya dengan cara yang sangat baik. Dikatakan oleh para sahabat, tidaklah kami melewati 10 ayat dalam Al-Quran kecuali kami pertama menghafalnya, kemudian yang kedua memahami tafsir dan isinya, yang ketiga mengamalkannya. Luar biasa. Kalau kita sehari ngapal mungkin 1 halaman atau ada yang lebih dari itu, namun amalannya nggak tahu, pemahaman juga kadang-kadang nggak paham. Ya, itu bedanya kita dengan para sahabat. Ya, oleh karena itu ilmu yang kita peroleh akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita usahakan semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang kita mampu kita lakukan, yang tidak mampu Allah tidak akan membebani kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada seorang kecuali apa yang dia mampu, apa yang dia bisa. Ya. Kemudian orang yang memiliki harta yang banyak, dikaruniai amanah yang banyak, ini bukan berarti pertanda bahwa dia orang yang dicintai Allah. Memang dikatakan khairul malis salih 'inda ar-rajul as-salih. Sebaik-baik harta yang bagus adalah dipegang oleh orang yang saleh. Ketika harta itu halal dan dipegang oleh orang yang saleh, itu akan banyak manfaatnya untuk Islam dan kaum muslimin. Dia akan bantu pengajian, dia akan bantu pondok pesantren, dia akan bantu majelis taklim, dia akan bantu para murid yang kekurangan atau ustadz yang kekurangan, atau dia gunakan untuk bisnis yang halal dan memberikan kemakmuran untuk masyarakat dan kaum muslimin. Kebalikannya, kalau harta itu dipegang oleh orang yang jahat, orang yang tidak tahu halal dan haram, akan merusak. Makanya sebaik-baik harta yang baik adalah dipegang oleh orang yang baik. Namun kalau tidak hati-hati, itu akan menjadi bencana dan musibah buat dia. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aktsaruna humul asfaluna yaumal qiyamah. Orang yang banyak mengumpulkan harta atau orang yang kaya di dunia, itu nanti di akhirat menjadi orang yang paling rendah derajatnya. Makanya jangan jadi orang kaya. Orang kaya itu nanti menjadi orang yang paling rendah derajatnya. Namun hadis ini belum selesai. Illa man qala bil mali kadza wa kadza. Kecuali orang kaya yang melakukan hartanya dengan begini dan begini. Artinya menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama yang wajib-wajib. Harta itu ada yang wajib dikeluarkan. Apa? Zakat. Zakat mal, zakat fitrah, itu wajib, bukan milik kita. Kalau seorang memiliki emas 84, sekian gram atau dibulatkan menjadi 85 gram minimal, itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Harus. Kalau tidak, emas kita akan menjadi api neraka. Akan dirubah di akhirat nanti menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di api neraka dan disetrikakan ke jidat dan punggung serta pinggang kita. 2,5% bukan milik kita. Kalau 100 gram gampangannya dikeluarkan 2,5 gram setiap tahunnya, itu wajib. Zakat fitrah kita kenal 2,5 kilo atau 3 liter kira-kira setiap Ramadan. Selain itu sunnah.
Infak hukumnya sunnah, wakaf hukumnya sunnah, ya. Sedekah hukumnya sunnah. Kalau dia pengen selamat dan bukan menjadi orang yang nanti fakir di akhirat, kalau dia orang kaya, banyaklah berinfak. Insya Allah di sini rata-rata kaya, dari penampilan dan dari raut mukanya rata-rata orang kaya. Itu senyum semua. Perbanyaklah infak di jalan Allah. Yang wajib insya Allah semua kita sudah melakukannya. Yang sunnah, bantulah ma'had, bantulah Islamic Center, bantulah pondok pesantren, bantulah kajian-kajian ilmiah supaya masyarakat mengambil manfaat dari harta kita. Orang yang kaya di dunia nanti akan menjadi orang yang paling miskin dan paling rendah derajatnya di akhirat, kecuali orang yang melakukan dengan hartanya begini dan begini, artinya berinfak di jalan Allah dan berinfak di jalan yang diridhai olehnya. Wa kasbuhu min thayyib, dan tentunya harta yang dia peroleh tadi adalah harta yang diperoleh dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, ya. Dalam Islam tidak ada istilah mengumpulkan harta banyak-banyaknya nanti tinggal umroh atau haji, atau setelah banyak dia taubat dan sedekah dengan hartanya. Kenapa? Karena Allah itu maha bersih dan suci, dan tidak akan menerima kecuali barang-barang yang suci dan bersih, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis tadi disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah dan Sahih Al-Jami' As-Saghir, juz 1 halaman 538. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu akan menjadi simpanan akhirat, dan dia akan terkejut dengan hasil infak yang dia berikan di dunia. Dia mungkin bukan orang yang berinfak dengan jutaan atau puluhan juta, mungkin 10.000, 50.000 atau 1.000 atau kurang dari itu. Namun kalau dia berikan dengan ikhlas karena Allah dan dia peroleh harta itu dengan cara yang halal, itu akan luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, la yatasaddaqu ahadun bitamrah, tidaklah seseorang itu berinfak dengan satu butir kurma. Sekarang mungkin kurma tidak terlalu berharga. Pada zaman dahulu itu orang biasa makan sehari itu 3 butir, sekali makan 3 butir kurma. Jadi sehari cuma 9 butir, dan mereka cukup dan bisa hidup. Jadi tidaklah seorang yang berinfak dengan satu butir kurma min kasbin thayyib, dari harta yang halal, illa akhadallahu biyaminihi, kecuali Allah akan terima dengan tangan kanannya. Hadis ini juga menegaskan bahwasanya Allah itu memiliki tangan. Wa kilta yadayhi yamin, dalam hadis disebutkan dan kedua tangan Allah itu kanan. Maksudnya kedua tangan Allah itu baik. Kalau kita kan kanan dan kiri beda, ya kan? Kanan biasanya lebih kuat, kecuali yang kidal. Allah semua tangannya baik. Bukan berarti kanan itu semuanya di sebelah kanan, bukan. Tapi tangan Allah itu kedua-duanya baik, tidak ada bedanya kanan dengan kiri. Allah akan terima sedekah itu yang hanya sebutir kurma dengan tangan kanannya. Fa yurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu aw quluwahu. Kemudian Allah akan tumbuh kembangkan satu butir kurma itu, akan Allah tumbuh kembangkan seperti salah seorang kalian memelihara anak ontaknya atau anak kudanya. Jadi Allah akan pelihara harta yang kita sedekahkan sekalipun sedikit dengan pemeliharaan yang sangat baik. Hatta takuna mithlal jabali au a'zam, sehingga yang hanya sebutir kurma tadi itu akan berubah menjadi sebuah gunung pahala atau lebih dari itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam ayatnya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang yang menabur sebuah biji, kemudian biji ini menumbuhkan 7 bulir pohon. Kalau gandum 7 pohon gandum, atau padi 7 bulir padi.
Kemudian setiap bulir ini menumbuhkan atau menghasilkan 100 biji padi atau biji yang baru. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau secara matematik ayat ini itu satu menjadi berapa? 700 pahala. Antum infak 1000 di sisi Allah menjadi 700.000. Kalau 10.000 menjadi 7 juta. Jadi subhanallah. Nanti nggak ada yang keluar kecuali ada kotak infak nggak di sini. 7 juta subhanallah. Kita sebulan mungkin nggak dapat. Banyak di antara kita 2 bulan nggak dapat 7 juta. Tapi subhanallah infakkan 10.000 di hadapan Allah sudah pasti 700 itu udah pasti, asalkan kita ikhlas ya, dan kita mendapatkannya dengan cara yang halal. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bukan hanya 700 saja. Kalau dia benar-benar ikhlas dan lebih ikhlas dari yang lain, Allah akan lipat gandakan dengan kelipatan yang tidak terhingga. Liman yasha. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak. Jadi subhanallah, pintu surga itu terbuka lebar dan mudah menggapainya. Jadi agama Islam ini agama yang mudah, bukan agama yang kelihatannya sulit, tidak bisa melakukannya kecuali orang-orang yang khusus. Enggak, semua orang bisa masuk surga, semua orang bisa menjalankan syariat Islam ini. Memang ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang semangat, ada yang malas-malesan, tapi semuanya bisa asalkan benar-benar mengikuti dalil. Iya. Kemudian seseorang ketika memberi nafkah kepada anak istrinya, jangan dikira, sering kita memandang dan sering kita itu melihat, dikiranya infak dan sedekah itu hanya yang ditaruh di masjid, di pesantren, di anak yatim atau di kotak amal saja. Memang itu benar sedekah yang bagus dan sedekah yang umum dilakukan oleh kaum muslimin. Namun sesuatu yang kelihatannya bukan sedekah, sesuatu yang kelihatannya hal biasa, namun sebenarnya itu adalah berpahala sangat besar. Tentunya kalau disertai dengan niat. Ya, orang ketika memberikan nafkah kepada anak istrinya, ketika kita kerja, ada yang dagang, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi pebisnis, ada yang ternak, ada yang petani. Semua orang bekerja sesuai dengan kemampuannya di bidang masing-masing. Kemudian uang itu, hasil itu dia berikan pada anak istrinya untuk makan anaknya, makan istrinya, membeli baju anak istrinya untuk menutupi aurat mereka, membeli rumah untuk memberikan tempat yang layak untuk mereka. Kata Rasulullah SAW, ma kasabar rajulu kasban atyabu min amali yadih. Tidaklah seseorang mendapatkan rizki yang lebih baik daripada rizki yang dia peroleh dengan tangannya. Wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fahuwa sadaqah. Dan apa yang diberikan oleh seseorang kepada dirinya, dia untuk makan sendiri atau untuk keluarganya, untuk makan, beli baju, beli keperluan mereka, kemudian anaknya, bahkan pembantunya, kecuali harta tersebut menjadi sedekah baginya, bernilai pahala. Bapak-bapak yang ngasihkan uang belanja kepada istrinya untuk memberikan uang saku dan jajan pada anaknya, itu subhanallah di sisi Allah menjadi sedekah. Tentunya apa? Tentunya dengan disertai niat. Banyak di antara kita yang lalai, seolah hanya rutinitas. Tiap bulan kita ngasih sebagian gaji kita ke istri kita, anak kita dikasih sangu dan seterusnya. Kalau tidak diniatkan untuk ibadah, jangan-jangan nggak dapat pahala. Namun ketika seorang muslim meniatkan, ya Allah saya akan pergi kerja, saya akan dagang, ya Allah saya memenuhi kewajibanku sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, untuk memenuhi kewajiban di hadapanmu dengan cara yang halal, dan saya akan berikan kepada mereka sebagai kewajiban, bentuk memenuhi kewajiban seorang suami dan kepala rumah tangga, itu menjadi sedekah. Dan tidak ada sesuatu yang pahalanya lebih besar melebihi yang wajib. Di sini hadis ini menyebutkan tentang rezeki yang paling baik. Memang rezeki yang paling baik itu yang dia diperoleh dari kerjaan dia atau kerja tangan dia. Wa kana Nabiullah Daud ya'malu biyadihi. Nabiullah Daud alaihissalam dulu kerja membuat senjata, membuat perabotan dari besi dengan tangan beliau. Rasulullah SAW juga berdagang. Ya.
kemudian menggembala. Itu semua pekerjaan-pekerjaan yang langsung ditangani oleh tangan-tangan para nabi. Ya. Kenapa hasil yang diperoleh dari tangan kita itu lebih baik dari yang lain? Karena kita tahu persis kita mendapatkan barangnya dari mana, tahu. Cara membikinnya tahu, hasilnya tahu, menjualnya juga tahu. Tapi kalau dari orang lain kita nggak tahu. Mungkin daging misalkan yang kita jual mungkin itu ada daging babinya atau ada campuran-campuran yang diharamkan. Makanan yang kita ekspor, yang kita impor dan yang lainnya itu juga kita nggak tahu. Tapi kalau yang kita bikin sendiri itu jelas-jelas kita tahu itu baik atau tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Kemudian rezeki yang halal itu menyebabkan doa-doa kita dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ayuhan nas, innallaha ta'ala tayyibun, la yaqbalu illa tayyiba. Wa innallaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin." Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha bersih dan suci dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang bersih dan baik. Dan Allah SWT memerintahkan kepada para nabi seperti perintah yang diberikan kepada para umatnya. Jadi tidak ada beda antara nabi dengan umatnya kecuali sangat sedikit. Syariah khusus untuk nabi itu sangat sedikit. Seperti Rasulullah dibolehkan menikah lebih dari 4 orang wanita. Itu sedikit dan bukan di inti agama. Kemudian Rasulullah diharamkan makan sedekah atau harta zakat karena beliau bersabda, innaha min awsakhin nas. Zakat itu adalah kotoran manusia yang dibuang untuk membersihkan harta mereka. Namun secara umum sholatnya sama dengan kita, puasanya sama dengan kita, ya, hajinya juga sama. Makanya beliau bersabda, khudhu anni manasikakum, dalam masalah haji. Ambillah dariku tata cara menunaikan ibadah haji kalian dan umrah kalian. Kemudian sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi nggak ada syariat khusus untuk khawasul khas atau untuk orang yang sudah sampai ke ma'rifat, ya. Ada syariat untuk orang awam dan seterusnya seperti yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi. Katanya kalau kita semua ini masih kelompok syariah yang masih sholat, puasa dan melakukan ibadah. Kalau mereka nggak perlu sholat lagi. Kalaupun Jumatan, mereka katanya Jumatannya di Mekah. Lucu orang-orang yang mendakwaan dirinya telah sampai ke makrifat. Ditanya, Pak Kiai kemarin kemana? Saya Jumatan di Mekah. Zuhur udah di rumah, padahal Jumatan di Mekah belum mulai. Kalau dia Jumatannya selesai bareng orang Indonesia, di Mekah baru jam 7 pagi. Gimana dia Jumatan di Mekah? Seharusnya asar baru pulang atau maghrib. Ini bohong yang jelas banget. Cuman orang dibohongi nggak tahu perbedaan waktu Mekah dengan Indonesia. Tapi percaya aja kalau itu kiai atau yang dianggap wali. Allah SWT tidak membedakan syariat untuk nabi maupun untuk para umatnya atau untuk umatnya. Allah berfirman mencontohkan tentang syariat antara untuk nabi dan umatnya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para nabi, para rasul, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang halal dan lakukanlah amal soleh, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Ini firman Allah untuk para rasul. Kemudian firman Allah untuk manusia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai orang yang beriman, kulu minat thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian apa-apa yang baik, yang halal yang telah kami rezekikan kepada kalian. Sama-sama disuruh untuk memakan yang halal. Bukan kalau udah jadi nabi itu boleh mengkonsumsi yang haram. Seperti yang mereka yang mengatakan dirinya udah jadi wali atau sudah sampai ke derajat ma'rifat, boleh minum khamar, boleh berzina, wal'adzubillah. Ini bohong, membohongi umat atas nama agama. Kemudian thumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'atha aghbar. Kemudian Rasulullah menyebutkan orang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut,
pakaiannya juga lusuh. As'atha akbar yutilus safar yamuddu yadayhi ila sama, mendongakkan tangannya, mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbu berdoa, ya Allah saya mohon ini, ya Allah ampunilah aku, ya Allah, dan seterusnya. Pemohon kepada Allah. Padahal salah satu waktu yang mustajab, tempat yang mustajab untuk berdoa adalah ketika orang sedang safar, melakukan perjalanan keluar kota. Itu salah satu waktu dan tempat di mana seorang itu dikabulkan doanya. Orang ini seharusnya dikabulkan doanya. Namun apa? Wa mat'amuhu haram, makanan yang dikonsumsi makanan haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai dari hasil haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh besar dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana orang kaya gini dikabulkan doanya, kata Rasulullah SAW. Jadi makanan yang haram menghalangi doa seseorang itu dikabulkan. Kalau seorang merasa sudah berdoa sekian lama, aku nggak dikasih-kasih, saya sudah sekian tahun tahajud nggak dikasih-kasih, nggak kaya-kaya, nggak punya anak, nggak punya jodoh, coba teliti, barangkali makanan yang dia peroleh belum bersih. Mungkin yang dia konsumsi dari makanan dan pakaiannya itu sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin orang kaya gini dikabulkan doanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan Tirmidzi dalam sunannya. Kemudian seseorang ketika mau mencari nafkah, dan ini sebenarnya inti pembahasan kita akan sebutkan secara singkat insyaallah. Itu harus mengetahui beberapa etika dan beberapa hal yang akan menuntun dia dan menyelamatkan dia dari harta yang haram. Yang pertama, seseorang ketika mau apa saja, ima dia berdagang, ima dia menjadi pegawai, mau berbisnis, mau memproduksi barang, atau melakukan bisnis apapun, yang pertama adalah harus belajar ilmunya. Ilmu berdagang, ilmu memproduksi yang benar, yang baik, yang halal, ilmu bernegosiasi yang benar, yang tidak menipu dan tidak membohongi orang, ya. Karena apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ketika beliau menjadi khalifah itu melarang orang-orang yang berjualan kecuali orang-orang yang tahu agama. Jadi kalau kelasnya kita yang belum tahu hukum jual beli itu dilarang masuk pasar sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan beliau mengeluarkan pedagang-pedagang yang nggak tahu hukum dengan cambuk beliau atau dengan tongkat beliau keluar. Kenapa? Karena ini akan merusak rezeki kaum muslimin. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yatufu bil aswaq, ketika beliau jadi khalifah, Rasulullah udah wafat. Beliau keliling ke pasar-pasar, dia khalifah, pemimpin negara, seperti presiden atau raja, dia keliling cek pasar-pasar itu, melakukan sidak. Wa yadribu ba'dat tujar bid-durrah, dan beliau kadang-kadang memukul pedagang yang tidak tahu hukum, dipukul karena dia melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan atau penipuan. Dan beliau mengatakan la yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fid din, tidak boleh jualan di pasar kita kecuali orang yang faham terhadap agama. Kalau ini diterapkan di pasar kita mungkin mayoritas pedagang keluar, nggak boleh jualan, ya. Wa illa, kalau tidak belajar tentang hukum jual beli, hukum berdagang, hukum bertransaksi, wa illa waqa'a fi ar-riba sya'a am abah, kalau tidak berhati-hati para pedagang itu pada jatuh ke dosa riba, baik dia sengaja maupun tidak, senang maupun terpaksa, ya. Hadis ini disebutkan atau asar ini disebutkan dalam kitab Syarh Sunnah halaman 17 jilid yang ke-8. Kemudian Syuaib Al-Araud mengatakan asar ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Isa At-Tirmidzi, dia mengatakan haditsun hasanun gharib. Hasanun gharib, hadis yang bisa dipakai atau asar yang bisa dipakai untuk dalil, ya. Dan disebutkan oleh Syekh Albani, dihasankan oleh beliau mengatakan hasanul isnad, asar ini hasan sanadnya.
Ya, disebutkan dalam kitab Sahih wa Dhaif At-Tirmidzi. Kemudian seorang pedagang juga harus mengetahui tentang hukum-hukum yang terkait dengan waktu terlarang, seperti waktu yang terlarang untuk jualan. Kapan waktu yang dilarang untuk jualan? Terutama salat Jum'ah. Salat Jum'ah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salatil min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk salat Jumat. Kalau dulu azan itu 2 kali pada zaman Utsman bin Affan, karena pasar itu sudah meluas dan orang banyak sibuk dengan perdagangan, itu dilakukan azan 2 kali untuk Jumat. Azan pertama untuk mengingatkan bahwa waktu Jumat sudah dekat. Oleh karena itu sering disebutkan haramnya jualan ba'dan nida'its tsani yaumal jum'ah, setelah azan yang kedua dari sholat Jumat. Kenapa? Karena dulu memang ada 2 azan. Azan pertama untuk mengingatkan orang-orang biar segera menutup dagangan mereka atau berhenti bekerja untuk siap-siap sholat Jumat. Nida'its tsani setelah imam naik mimbar. Yang haram itu setelah imam itu naik mimbar, karena itu waktu sholat telah datang. Kalau yang pertama itu belum dilarang, masih boleh, tapi udah segera orang disuruh untuk segera bersiap-siap. Ya, mengetahui waktu yang diharamkan untuk berjualan. Ya. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', bersegeralah kalian untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Larangan untuk berjual beli suruh ditinggalkan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik jika kalian mengetahui. Ya. Dan asal dari larangan adalah haram. Oleh karena itu para ulama mengharamkan jual beli yang dilakukan setelah azan Jumat dikumandangkan, tentunya kalau mereka orang-orang yang wajib Jumat. Kalau perempuan yang nggak wajib Jumat nggak apa-apa. Tapi yang beli juga harus perempuan. Kalau yang beli laki-laki sama saja dia menolong orang maksiat. Masalahnya ya, kita yang jualan perempuan, yang beli laki-laki. Itu diharamkan. Haram hukumnya membeli barang ketika azan Jumat sudah dikumandangkan. Harus tahu. Dan kebiasaan ini harus mulai dipraktekkan, terutama di komplek teman-teman yang sudah ngaji. Kalau di Saudi Arabia, kalau antum yang pernah haji atau umroh, itu tahu persis. Apalagi Jumat, salat 5 waktu saja, mahal-mahal, tempat-tempat bisnis, perkantoran, bengkel, kemudian toko dan sewalan semuanya tutup, sampai supermarket tutup waktu sholat itu. Jadi kalau yang nggak terbiasa bolak-balik tutup toko itu, tapi nggak masalah, ya, karena di sana itu termasuk madhab yang dianut adalah madhab Hambali yang mewajibkan sholat jamaah bagi laki-laki. Ketika waktu sholat kemudian toko masih dibuka, itu ada hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar yang keliling dengan mobil, itu memblacklist toko ini. Kalau sampai terulang atau dikasih peringatan nggak berhenti atau terulang sampai beberapa kali, ditutup, izin jualannya dicabut, tokonya di blacklist sampai dia melakukan perjanjian atau membayar didenda. Itu bagus sekali kalau diterapkan di Indonesia. Cuman pasti banyak yang protes. Ya, taruhlah untuk kaum muslimin, Kalau Cina ya nggak dipaksa ya, karena mereka bukan dalam syariah kita. Kecuali kalau negaranya sudah menjalankan syariat Islam. Minimal untuk kaum muslimin, atau minimal yang sudah ngaji. Yang sudah ngaji ketika waktu sholat ya berhentilah, parkir dagangannya atau ditutup sementara, nanti buka lagi, dan insya Allah barokah. Rizki dia nggak akan hilang sekalipun ditinggal sholat sebentar, malah mungkin akan bertambah. Harus tahu. Kemudian larangan jualan di tempat-tempat yang dilarang seperti di masjid. Ya, tidak boleh seseorang itu jualan di masjid karena masjid itu bukan tempat jualan. Kemudian komoditi yang dia jualkan juga hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla harramal khamra wa thamanaha. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamr dan harganya. Khamr bukan hanya dilarang untuk diminum, tapi dijual belikan. Wa harramal maitah wa thamanaha, mengharamkan bangkai dan harganya. Wa harramal khinzir wa thamanah, dan mengharamkan daging babi dan juga harganya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya.
Kemudian seorang ketika timbang menimbang juga harus jujur ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celaka besar. Wail disebutkan kalimat yang menunjukkan tentang kecelakaan, atau wadin finnar. Wail itu disebutkan juga salah satu lembah yang ada di api neraka. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Apa yang mereka lakukan? Apabila mereka menimbang untuk dirinya beli, itu yastawfun, minta dilengkapi timbangannya, kalau perlu ditambah, dikasih umpang-umpang ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, namun giliran menjual biasanya ya beras atau ikan, biasanya kalau di pelelangan ikan begitu, giliran jualan dikurangi 1 ekor atau 1 mili, atau kadang-kadang dikasih apa, dikasih di bagian yang untuk timbangannya, untuk menimbang barang orang itu dikasih bandul yang tidak kelihatan, yang disembunyikan, logam, sehingga dia berkurang 1 on kali sekian kali timbangan. Jadi hati-hati kalau orang nimbangnya ketika jual belinya menggunakan 2 timbangan, ini indikasi dia nggak benar, nggak jujur ya. Ini bukan hanya di timbangan saja, terkenal tabung gas ya. Saya punya teman, subhanallah, dia kerja di Jakarta, katanya kerjanya apa? Nyuntikin tabung gas di gudang-gudang, dan itu rahasia umum. Jadi kalau yang 12 kilo itu di kilo mungkin 11 kilo atau 11,5 kilo disuntik. Bisa itu disegel lagi. Orang kita itu pintar-pintar. Jadi seolah-olah itu dari Pertamina asli, tapi itu bikinan. Jadi disuntik malam-malam, kerjanya nyuntikin 10 tabung berkurang jadi 1 tabung atau jadi 11 tabung. Ini sama, karena orang nggak tahu ilmunya atau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika mereka memberikan timbangan untuk orang dikurangi, giliran timbangan untuk dirinya minta ditambah. Waliyadzubillah. Kalau nggak hati-hati, ini orang akan celaka dengan dagangannya. Kemudian perlu diketahui juga bagi pegawai. Ini tadi bagi pedagang atau pebisnis. Pegawai, hati-hati dengan suap, dengan gravitasi yang embel-embelnya adalah hadiah. Ini bukan suap, ini hadiah. Tiba-tiba di garasinya mobilnya nambah, atau rekeningnya diminta sama pengusaha yang sedang mengurus birokrasinya, tiba-tiba ada transferan gak ketahuan dari mana. Hati-hati. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, hadayal ummal ghulul, hadiah bagi pegawai, maaf nggak menyinggung pegawai, tapi inilah sabda Rasulullah SAW, pegawai yang mendapatkan hadiah di luar dari tugasnya, dan hadiah ini terkait dengan semacam gravitasi atau mungkin perizinan atau kemudahan yang dia bisa berikan, ghulul, itu pengkhianatan. Dan orang yang ghulul, orang yang mengkhianati, orang yang diamanahi, orang yang memberikan amanah kepadanya, nanti di hari kiamat akan datang dengan apa yang dia khianati itu. Rasulullah pernah marah besar ketika beliau mengutus seorang sahabat yang ditugasi untuk mengumpulkan zakat dan sedekah. Kemudian ketika dia datang ke Rasulullah, dia lapor, ya Rasulullah, ini untuk baitul mal dan ini uhdiya ilayya, saya dikasih hadiah tadi di sana. Senang dia, mabsut, ketika keliling ke daerah-daerah dan dia kepercayaan Rasulullah dan dia pikir melakukannya dengan baik, dikasih hadiah sama orang-orang yang membayar zakat. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah. Rasulullah ketika menegur orang, dan ini adab yang luar biasa, ketika menegur orang gak ada sebutan kamu kemarin gini, enggak. Rasulullah berkhutbah seperti di sini di masjid. Kemudian Rasulullah bersabda, riwayat lengkapnya dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata, ista'mala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azad, beliau mengangkat seseorang dari Bani Azad. Kemudian dikatakan orang itu bernama Ibnul Utbiyah, untuk mengambil harta zakat. Falamma qadim, setelah dia datang kepada Rasulullah, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya, dia pisahkan, ini harta untuk kalian, artinya harta zakat untuk baitul mal, untuk engkau ya Rasulullah, dan baitul mal, atau disetorkan ke Rasulullah. Wa hadza, ada harta yang dipisahkan sedikit, uhdiya ilayya, ini hadiah untukku.
Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah dan mengatakan, fahalla jalasa fi baiti abihi aw baiti ummihi fayanzur ayuhda lahu amla walladhi nafsi biyadihi la ya'khudhu ahadun minhu syai'an illa jaa'a bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala raqabatihi in kana ba'iran lahu ragha aw baqaratan laha khawar aw syatan tay'ar thumma rafa'a yadayhi hatta ra'ayna afrata ibtaihi Allahumma hal balagh thalatha marrat. Muttafaqun alaih. Ya, Rasulullah SAW pernah mengangkat seorang dari Bani Azd yang bernama Ibnul Utbiyah untuk mengurusi sedekah atau zakat. Setelah dia datang, dia setorkan ke Rasulullah sebagian dan dia mengatakan yang sebagian adalah hadiah untukku. Kemudian Rasulullah khutbah dan mengatakan, kenapa dia tidak duduk di rumah bapaknya atau ibunya saja? Fayandur ayuhdalahu amla, lihat apa dia dapat hadiah atau tidak. Dia dapat hadiah kan karena diutus oleh Rasulullah, karena dikasih kerjaan dan diamanahi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah sambil marah-marah, dan beliau nggak nyebutan orangnya tapi secara umum, ayuhan nas, wahai manusia, dan seterusnya. Tidaklah seseorang mengambil dari harta yang seharusnya disetorkan kemudian diambil untuk dirinya. Ketika dia dikasih hadiah, dia kapasitasnya sebagai apa? Bupati, wali kota, gubernur, atau yang lebih rendah dari itu kepala desa, camat, bahkan mungkin RT. Dikasih hadiah karena dia memegang jabatan tertentu. Karena dia ngasih izin, hadiah. Ngasih kemudahan perizinan, hadiah. Kalau dia dikasih hadiah karena nggak ada urusan apa-apa, nggak apa-apa. Yang ngasih hadiah teman, misalnya dari kecil teman, kemudian dia sukses, ngasih hadiah, nggak masalah. Tapi ngasih hadiah setelah dia dapat izin, ngasih hadiah karena ada keinginan untuk membuka usaha yang tadinya dilarang secara peraturan, dia dapat hadiah. Dan ini subhanallah, rahasia umum, nggak perlu disebutkan. Pejabat yang gajinya cuma taruhlah 20 juta, kalau dihitung setahun berapa? 120 juta. Itu kalau ditabung semua, baru setahun rumahnya 1 miliar punya, mobilnya yang paling mewah punya, terus investasinya di mana-mana. Terus dari mana? Apa ada orang tiba-tiba kaya tanpa usaha? Pejabat banyak seperti itu. Subhanallah. Jadi nggak usah lah jadi pejabat, kecuali terpaksa. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, nanti orang yang mengambil harta yang bukan haknya, namanya ghulul, jadi khianat dalam amanah. Itu kalau dia mengambilnya, kalau dulu nggak ada rupiah atau dolar, dulu adanya ya kambing, sapi, kerbau, atau kerbau juga nggak ada, atau onta. Apabila dia dulu di dunia mengambil atau melipat harta dari zakat atau yang semacamnya dari harta yang dia di dunia, kecuali nanti di akhirat akan dibawa di lehernya, dipanggul. In kana ba'iran lahu raqa, kalau dia dulu mengorupsi onta, subhanallah, gimana manggul onta? Onta itu beratnya ada yang mendekati 5 kintal kalau yang gede. Dia akan panggul atau dia tuntun, mungkin dia akan berbunyi dan mengatakan, aku adalah harta yang dulu dikorupsi. Au baqarah lahu khuwar, atau sapi yang akan meraupnya, atau kambing yang mengembik. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya dan mengatakan, Allahumma hal balaght, Allahumma hal balagh, ya Allah, bukankah aku telah sampaikan kepada mereka? Artinya mempersaksikan Allah, saya sudah sampaikan, sudah peringatkan mereka. Masalah mereka mau atau tidak urusan mereka, ya Allah. Sampai 3 kali, dan Rasulullah sampai kelihatan putihnya ketiak beliau saking sungguh-sungguhnya dalam mempersaksikan hal ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, hadiah bagi para pegawai, hadiah yang terkait dengan kerjaan atau kedudukannya itu adalah ghulul, khianat atau korupsi. Kemudian yang terakhir itu ada 1, 2, 3. Pedagang kalau jujur itu akan mendapatkan kemuliaan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, at-tajirul amin as-saduqul muslim, seorang pedagang yang jujur dan amanah, tentunya dia muslim. Banyak pedagang jujur dan amanah tapi non muslim, ini nggak masuk dalam hadis ini. Dia muslim, jujur dan amanah. Pedagang muslim
banyak, yang nggak jujur banyak juga, nggak masuk dalam hadis ini. Bersama mereka, mereka akan bersama siapa? Ma'as-siddiqin wan nabiyyin. Mereka akan bersama para siddiqin, orang-orang yang jujur, dan para nabi, wasyuhada, bahkan bersama para syuhada yang mati syahid di jalan Allah yaumul qiyamah. Subhanallah, kemuliaan yang luar biasa. Kenapa pahalanya begitu besar? Ya karena pertama, para pedagang itu mudah tergiur dengan cara-cara jual beli yang haram dan curang. Tapi kalau jujur dan amanah, Rasulullah SAW dikenal dengan amanah dan kejujurannya. Dikatakan ketika beliau jualan, ketika ada kain yang sobek dibuka dan diberitahukan ini ada sobekannya di sini. Kalau kita enggak, kalau perlu ditutupin pakai isolatip atau yang warnanya sama, disembunyikan. Terutama barang-barang yang samar, mobil udah turun mesin bilangnya enggak pernah masuk bengkel, kecuali ganti ini, mesinnya belum pernah. Hewan juga seperti itu, belum pernah sakit dan seterusnya. Bohong. Ya, makanya jujur itu susah bagi para pedagang, tapi harus diusahakan. Hadis ini saya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ibnu Abi Dunya dalam kitab Islahu Al-Mal, dan Syekh Abu Abdurrahman bin Muhammad bin Nasir Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadis ini jayyidul isnad, sanadnya bagus, artinya bisa dijadikan dalil. Dan beliau mengatakan, beliau pernah mendhaifkan hadis ini, melemahkan hadis ini dalam kitabnya, namun beliau mengatakan wa hadza huwa alladhi itma'nantu ilaihi nafsi akhiran. Inilah yang aku tenang dalam mentakhrij hadis ini, memberi hukum hadis ini. Beliau menghukumi hadis ini jayyidul isnad, artinya bisa dipakai. Dan hadis ini memiliki syahid yang banyak dari hadis-hadis yang marfu, ya. Jadi kejujuran itu sangat penting, terutama bagi para pedagang. Kemudian orang yang bekerja dan mencari nafkah harus ikhlas karena dia sedang beribadah, ya. Ikhlas itu bukan hanya dalam ibadah yang mahdhah seperti puasa, sholat, infak dan semacamnya. Kita kerja pun harus ikhlas. Niatkan ketika antum pergi ke kantor, pagi-pagi mau buka warung atau mau keliling atau mau beternak, niatkan itu ibadah, ikhlas karena Allah semata supaya bernilai pahala. Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang diinfakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, 1 dinar yang kau berikan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta ala miskin, dan 1 dinar yang kau berikan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar yang kau berikan untuk keluargamu, anak istrimu. A'dhamuha ajran, lihat, 1 dinar untuk jihad di jalan Allah, 1 dinar untuk miskin, 1 dinar untuk membebaskan budak, ya. Artinya jalan-jalan kebaikan yang lain. Kemudian dibandingkan 1 dinar yang kau berikan untuk keluargamu, anak istrimu. Kata Rasulullah apa? A'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Ini dinar 10.000. Yang paling besar pahalanya yang mana? Alladzi anfaqtahu ala ahlik. Subhanallah, yang kau berikan untuk anak istrimu, itu yang paling besar pahalanya. Banyak orang nggak tahu dan nggak sadar bahwa nafkah untuk istri dan anaknya atau untuk keluarganya adalah pahalanya sangat besar. Karena mereka yang wajib kita nafkahi. Tadi saya sampaikan, sesuatu yang wajib pasti pahalanya lebih besar. Sholat wajib dengan sholat sunnah, besar mana pahalanya? Besar yang wajib. Puasa yang wajib dengan yang sunnah, pasti besar yang wajib. Puasa Ramadan paling besar pahalanya. Sholat 5 waktu paling besar. Sekalipun puasa Daud juga besar pahalanya. Sholat tahajud juga besar sekali pahalanya. Tapi kalah dengan sholat subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Karena itu yang wajib. Kalau orang nggak melakukannya disiksa. Demikian juga nafkah. Antum membangun masjid atau membantu masjid, wajib nggak? Wajib nggak antum infak ke masjid? Nggak wajib. Antum infak ke majelis taklim nggak wajib. Tapi antum nggak memberi nafkah sama istri dan anak, dan antum punya, antum dosa. Oleh karena itu pahalanya pasti lebih besar yang diberikan untuk sesuatu yang wajib. Termasuk zakat yang wajib juga demikian. A'dhamuha ajran, kata Rasulullah SAW, dinar yang paling besar pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau berikan untuk menafkahi keluargamu, anak istrimu. Subhanallah. Hadis ini saya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang sebelum akhir, bahwasanya salah satu adab orang yang bekerja itu dia harus bekerja dengan maksimal, dengan melakukan pekerjaannya dengan baik dan bagus, profesional.
Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah itu senang, Allah itu suka apabila salah seorang di antara kalian bekerja melakukan apapun, profesi pedagang, profesi mekanik atau petani atau apa saja, melakukan sebuah karya itu dia lakukan dengan bagus, maksimal, benar-benar hasilnya bagus, bikin makanan yang enak dan berkualitas, baju yang bagus dan berkualitas, ternak juga yang hasilnya bagus dan seterusnya. Karena apa? Manfaatnya lebih banyak dan lebih baik. Allah menyukai seorang hamba apabila melakukan suatu pekerjaan, dia kerja di kantor, dia kerja di pemerintahan, dia kerja di mana saja, kalau dia melakukan suatu pekerjaan apalagi produksi, dia melakukannya dengan baik dan bagus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah. Kemudian ketika seorang berjual beli, dianjurkan untuk berlapang dada. Pedagang yang lapang dada dan mudah ketika jual dan beli itu akan disenangi customer, dia akan ramai tokonya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, beliau bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba' wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati, mengasihi orang yang apabila jual beli dia legowo, tidak menyebabkan pertengkaran dan persengketaan, dan lapang dada ketika dia membeli, lapang dada ketika menjual, lapang dada ketika dia mengangkat masalah ke hukum, ke meja hijau. Artinya kalau sudah bukan haknya ya jangan terus cari-cari pengacara biar dia dapat hak yang bukan haknya atau uang yang bukan haknya. Kemudian yang paling penting terakhir adalah memperbanyak sedekah dan berakhlak mulia. Perbanyaklah sedekah karena sedekah itu akan menambah keberkahan pada hartanya dan akan memberkahi, menambah rezeki itu bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, innal bai' yahduruhul lahu wal halaf. Perdagangan itu sering dicampuri dengan tipu menipu dan sumpah palsu. Fasyubuhu bis sadaqah, maka bersihkanlah dengan banyak sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang terakhir tentang akhlak, banyak sekali tentang hadis-hadis kemuliaan akhlak. Di antaranya Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyaruhum linisaihim. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang mukmin, yang paling sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang sering kita sayangkan, banyak teman-teman yang sudah ngaji, teman-teman sudah belajar manhaj, akidah, tapi akhlaknya waliyadzubillah lebih buruk daripada preman di jalanan. Ketika ketemu dengan temannya nggak pernah salam, nggak pernah senyum, padahal tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kalian di muka saudaramu sesama muslim adalah sedekah. Sedekah senyum yang nggak modal aja nggak mau, apalagi sedekah duit. Subhanallah, senyum di muka saudara kita itu sedekah, pahala. Kalau ketemu temannya sendiri, padahal sama-sama ngaji, kalau ketemu sama orang yang nggak ngaji, nggak senyum, mungkin ma'dzur lah, nggak apa-apa. Sama-sama ngaji, sama-sama berusaha mengembalikan ajaran Islam ke manhaj yang benar, nggak senyum gara-gara apa? Beda pandangan dalam satu dan dua masalah. Ulama dulu berbeda pendapat biasa, yang namanya imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, mayoritas pendapat mereka berseberangan. Kadang-kadang bareng di sini, kadang-kadang berbeda di situ. Namun mereka ketika bertemu saling mendoakan, saling bahkan kangen satu dengan yang lain. Bahkan mereka guru dan murid, dan saling sholat menjadi iman dan makmum di antara mereka. Biasa masalah perbedaan fikih, perbedaan pendapat biasa. Yang penting masing-masing punya dalil. Jangan memaksa orang itu sama dengan kita semua. Orang itu punya, pertama, cara berpikir yang mungkin berbeda. Yang kedua, kemampuannya beda-beda. Antum ngaji udah 10 tahun, maunya yang baru ngaji kemarin sama dengan antum. Kalau enggak, laisa minna, bukan kelompok kami. Enggak mau salam wala kalam. Ini waliyadzubillah. Bagaimana Islam ini akan menjadi rahmatan lil alamin? Ya, bagaimana orang awam yang enggak tahu apa-apa tertarik dengan Islam yang benar, yang insya Allah yang kita fahami ini? Kalau cara akhlak kita, kalau cara penyampaian kita nggak sopan, akhlak kita buruk, ya,
Dan orang lebih melihat akhlak daripada, benar orang manhaj dan akidahnya bagus nomor satu penting, tapi akhlak itu yang menyebabkan orang masuk Islam, terutama kalau dakwahnya di lingkungan non muslim. Yang sesama muslim saja mereka akan antipati dengan kita. Kenapa? Karena kita nggak ada sopan santunnya dengan mereka, apalagi kita orang timur. Ya, masalah adab dan akhlak itu luar biasa, sangat penting. Dan bahkan Rasulullah SAW menyebutkan ketika beliau ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan ke dalam sorga dan paling banyak memasukkan ke dalam neraka, Rasulullah bersabda, aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Ketika Rasulullah ditanya atau beliau bersabda, tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar, tahukah kalian, dalam hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Adabul Mufrad disebutkan, tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar, tahukah kalian apa yang paling banyak memasukkan orang ke neraka? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling tahu atau lebih tahu. Qala al-ajwafan, yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu dua lubang. Apa aja? Al-farj wal fam, kemaluan dan mulut. Mulut kalau tidak dijaga memasukkan orang ke neraka dengan mudahnya. Maknanya benar kata pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Kalau nggak dijaga benar-benar bahaya. Gara-gara mulut orang berantem, gara-gara mulut orang-orang sama ngaji terus mereka tidak akur. Suami istri bisa cerai gara-gara mulut. Kemudian al-farj, kemaluan kalau tidak dijaga jelas menyebabkan orang masuk neraka kalau digunakan untuk yang haram. Kemudian beliau bertanya lagi, wa ma aktsaru ma yudkhilu al-jannah, tahukah kalian apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Tadi yang paling banyak memasukkan ke neraka. Yang memasukkan neraka banyak, tapi yang paling banyak adalah mulut dan kemaluan. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa Allah. Yang pertama takwa, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadahnya, takut kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan dan menjauhi yang dilarang. Kemudian yang kedua, husnu al-khuluq. Husnu al-khuluq. Yang kedua yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu akhlak yang baik. Subhanallah. Jangan sampai kita lalai dengan akhlak mulia, akhlakul karimah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus kata Rasulullah kepada kalian untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia di zaman jahiliyah ada enggak? Ada. Mereka itu orang yang paling memuliakan tamu. Orang-orang jahiliyah terkenal dengan memuliakan tamu. Ini diisbatkan atau ditetapkan dalam Islam dan diteruskan. Mereka orang yang wafi, orang yang suka balas budi dan setia kepada orang yang berbuat baik padanya, nggak pernah melalaikan kebaikan orang. Nah, kita kadang-kadang udah dibantu, yang bantu malah dicela-cela, nggak tahu adab dan nggak tahu balas budi. Islam tidak mengenal sifat yang kayak gitu. Ya. Jadi yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu adalah takwa Allah, hubungan seorang pada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, muamalat ma'an nas, hubungan dengan manusia, dengan teman, dengan istri, dengan tetangga, dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat, bukan ikhwan dengan akhwat, ya. Tapi sesama mereka, dengan orang awam, dan itu yang akan menjadikan orang itu diterima di masyarakat, dakwahnya diterima, dan Islam itu semakin indah ketika akhlak itu dijaga dan akhlak Islam diterapkan. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, ini ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Mohon penjelasan tentang hadiah wali murid kepada guru. Apakah termasuk suap? Ya. Hadiah wali murid kepada guru tergantung. Kalau itu kaitannya dengan harapan nilainya biar ditambah-tambah dikit atau dikasih perhatian khusus kepada anak itu, bisa dikatakan riswah dan ghulul. Ya, kalau guru itu dapat hadiah, kasihkan ke sekolah. Kepala sekolahnya diberitahu, tadi saya dikasih kalau 100.000 mungkin dia mau, kalau 1 juta diam-diam dia. Apalagi lebih dari itu. Apa ada? Ya ada aja. Ya. Berikan secara transparan kepada bendahara, kepada kepala sekolah, karena mereka yang paling berkompeten. Pak, tadi saya dikasih uang sekian. Silahkan Bapak mau apakan, ini hadiah untuk saya dari murid, tapi saya tidak berhak menerima kecuali dengan izin pihak sekolah. Kalau sekolah mengizinkan, sudah kita bagi 2. Yang separuh untuk kas, separuh ya karena kamu bawa hadiah itu, nggak apa-apa, halal. Tapi kalau dia langsung tilep dan diam-diam, ya ini termasuk, dikhawatirkan termasuk hulul.
Ya termasuk ghulul karena dia dikasih hadiah itu kenapa? Karena dia jadi guru. Seandainya dia di rumah nggak akan dikasih hadiah. Ya. Apa boleh mengasih hadiah? Ya boleh asalkan transparan, insya Allah nggak apa-apa. Seperti orang yang ngasih hadiah untuk instansi, beritahukan secara terbuka karena sebagai ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih dan bukan untuk gravitasi. Beda terima kasih dan gravitasi. Gravitasi itu sesuatu yang mau diperoleh nggak bisa kecuali dengan uang tadi. Ini gravitasi. Tapi kalau dia dikasih izin, tadinya normal dengan prosedur segala macam, dia sukses, kemudian dia kasih hadiah. Pak, ini uang terima kasih saya karena saya sukses dari usaha yang dikasih izin. Dan diterima secara terbuka, insya Allah nggak apa-apa. Terbuka artinya siapa mas'ulnya di situ diberitahukan saya dapat segini, silahkan masukkan kas atau mau dibagi 2 atau bagi 3 terserah. Itu juga termasuk hadiah kepada guru termasuk. Dan sebaiknya kalau ada imma diberitahukan secara terbuka kepada yang berhak atau yang mas'ul atau yang bertanggung jawab, atau minta maaf jangan diterima, tapi kayaknya sulit nggak terima. Baik, yang berikutnya mohon diceritakan keadaan dan kondisi negara Saudi Arabia dari segi ekonomi. Ini butuh berapa jam? Stabil atau juga mengalami kesulitan bagaimana negara yang lain dalam yang tidak menerapkan hukum Islam? Ini boleh dijawab nggak? Lama. Atau saya jawab secara singkat ya. Secara singkat, karena saya kebetulan di sana, itu saya lihat mereka jauh lebih stabil dari ekonomi kita. Nggak ada perubahan harga kecuali sedikit. Memang secara global dunia merasakan resesi dan kemerosotan di bidang ekonomi. Namun itu pertama tidak terlalu terasa. Kita yang orang asing aja tidak terlalu merasakannya. Memang ada kenaikan, tapi tidak terlalu terasa karena pemerintah membackup dengan baik. Untuk orang penduduk asli itu mereka dikasih adanya badal alawah atau badalul ghala. Jadi di sana kalau ada harga naik, harga tinggi, itu dikasih subsidi sebagai kompensasi atau ganti kenaikan harga. Bukan rakyatnya dicekek, enggak, dikasih supaya bisa beli. Mereka kan mengeluh susu naik, kemudian barang-barang pokok naik, beras naik. Tapi pemerintah perhatian, kalau mereka pegawai negeri itu dikasih gaji tambahan, dinaikkan gajinya untuk mengantisipasi harga-harga yang naik. Yang tidak pegawai negeri dikasih bantuan dengan cara yang lain. Terus yang lebih bagus lagi, itu harga BBM diturunkan. Di sini kan naik, harga BBM juga naik atau BBM naik dulu baru yang lain naik. Di sana enggak. Harga BBM itu diturunkan sampai separohnya. Antum mungkin kaget, harga air ini berapa? 3.500 misalkan. Itu di sana bensin kira-kira 1.500. Padahal air bisa 5.000, 6.000 di sana. Jadi masyarakat nggak goyang, nggak gejolak. Kenapa? Karena pemerintahnya memang pemerintah kaya, tapi pemerintah juga baik ke masyarakat. Dan itu seharusnya dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang lain, sekalipun bukan pemerintah yang menjalankan syariat Islam. Jadi mengalami kena resesi dunia, tapi tidak terlalu berpengaruh. Pertama ya diberkahi Allah SWT, diberkahi negaranya karena menjalankan syariat Islam. Dan satu-satunya negara di dunia yang menjalankan syariat Islam, tentunya dengan berbagai macam kekurangannya ya, karena manusia pasti ada kekurangannya, itu hanya Saudi Arabia. Seandainya ada negara lain yang menjalankannya, insya Allah akan diberkahi seperti itu. Di Saudi itu orang mungkin prediksi minyak akan habis, tapi ternyata bukan hanya minyak, ditemukan sekarang petrogas di Robek, itu kekayaannya nggak kalah dengan minyak. Dan yang memborong orang-orang Malaysia, bukan orang Indonesia, pemborong proyeknya. Belum batu-batuannya, mulianya, marmer dan seterusnya. Jadi subhanallah, doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Secara matematik iya, mungkin sekian tahun lagi Saudi akan miskin karena habis kekayaannya. Allah simpan kekayaan yang belum ketahuan. Jadi kalau Indonesia diurus dengan baik dan hukumnya diperbaiki, apalagi Islam dilakukan atau diterapkan, insya Allah akan diberkahi. Bagaimana hukum warisan dari orang tua yang non muslim? Kalau non muslim tidak bisa diwarisi. La yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Salah satu penghalang penghalang waris adalah beda agama, ikhtilafuddin. Kalau bapaknya muslim, anaknya kafir, Kristen, Hindu, Buddha, bapaknya muslim, anak ini keluar dari ahli waris, nggak dapat warisan. Kebalikannya, kalau bapaknya non muslim, dia muslim atau muslimah juga nggak dapat warisan dari bapaknya. Sudah,
Harta bapaknya bagaimana? Ya harta bapaknya menjadi imma dibagi secara hadiah sebelum mati ya. Kalau udah mati nggak bisa, karena itu jadi tarikah atau harta pusaka. Kalau yang bapaknya non muslim minta dibagi ketika masih hidup, itu bukan warisan. Kalau dibagi masih hidup bukan warisan namanya. Dibagi biasanya dibagi rata gitu. Tapi kalau bapaknya tahu hukum, wah ini tahu kalau dia bukan muslim akhirnya diminta duluan, mungkin nggak boleh. Kebalikannya kalau anaknya kafir sementara bapaknya muslim, anak ini nggak berhak dapat warisan sama sekali. Tapi boleh dikasih hadiah sama orang tuanya, dikasih mobil, dikasih rumah, nggak apa-apa. Tapi ketika bapaknya meninggal, dia nggak dapat warisan karena keluar dari ahli waris. Barakallahu fikum. Maaf lebih 5 menit, mudah-mudahan dimaafkan. Dan terima kasih sekali atas perhatian antum sekalian. Saya sangat senang bisa bersilaturahim dengan ikhwan di Madiun ini. Mudah-mudahan bukan yang pertama dan terakhir. Dan yang lebih penting adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada antum sekalian, kepada keluarga antum, kepada kita semua, pada harta kita, pada ilmu kita, dan juga mudah-mudahan kita terus bersatu dalam kebaikan, disatukan hati-hati kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari perpecahan dan hasad serta sifat-sifat yang buruk yang menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.